Oke, jadi kalian yang rambutnya keriting, simak terus video ini sampai habis. Halo, gue udah dipakai bukan pakai halo teman-teman. Apa kabar kalian semua di sana? Gue doain semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin rambut yang keriting. Nah, cocoknya kayak gimana sih? Oke, langsung aja gue ceritain bagaimana cara gue motongin rambut keriting kali ini. Nah, jadi di langkah awal ini gue bahasain dulu rambut bagian atas, karena gue akan memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, proses ini gue sebut section atau memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Tujuannya untuk memudahkan gue untuk memotong bagian sampingnya, karena gue akan potong rambut bagian samping dulu ke belakang, lalu gue balas lagi ke sisi yang lainnya dari belakang ke depan. Nah, jadi pertama ini gue buat baseline menggunakan teknik clipper overcomb dan gue lanjutkan dengan guard nomor 1. Jadi kali ini samping dan belakangnya akan gue buat V teman-teman. Nah, kali ini pakai guard nomor 2 kayak gitu. Nah, kayak gimana sih gue cara menentukan gaya rambut kali ini? Yang pastinya gue udah diskusikan dengan customer gue kali ini yang kebetulan rambutnya itu keriting, dan gue tanya, bang, lo mau potong kayak gimana? Dia pengen tetap panjang, nggak apa-apa gelombang, yang penting waktu disisir tampak rapi. Ya udah, gue sarankan untuk model ini karena kegiatan dia sering meeting kantoran. Nah, makanya gue pilih lah model ini, side part, dan nanti bisa di styling side part, akan tampak lebih rapi, tapi tetap akan terlihat gelombang karena rambut bagian atas masih panjang. Nah, untuk rambut bagian atas yang keriting, otomatis kalau dia masih panjang, gelombangnya nggak akan hilang teman-teman. Seperti nanti lo lihat hasilnya kayak gimana. Tapi tetap gue menyesuaikan kayak gimana seleranya dan gimana kebutuhannya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Jadi tadi gue tipisin dari depan ke belakang, sekarang dari belakang ke depan, dari sisi kanan dilanjut ke sisi kiri teman-teman. Oke, sepertinya semangat sekali kali ini ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di sini, terutama buat kalian yang baru gabung di channel gue atau di video ini. Seperti biasa, gue nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Kenapa? Karena gue yakin kalian pasti paham. Iya, pasti paham kan lah ya. Iya, untuk mendukung seorang anak bangsa agar terus berkarya dan membanggakan, kalian harus support channel ini. Tapi ya nggak masalah. Kalian bisa ketik like kalau suka, ketik dislike kalau nggak suka. Kasih gue saran dan kritik untuk supaya agar gue lebih berkembang. Oke teman-teman, lanjut ke tahap berikutnya. Setelah tadi bagian samping dan belakang gue buat baseline atau garis dasar, gue langsung lanjut ke bagian atas. Nah, gue potong ke bagian atas untuk merapikannya. Yang pastinya gue section lagi, dan patokannya apa? Patokannya adalah baseline teman-teman. Sepanjang apa sih rambut bagian atas? Gue potong ya sepanjang baseline yang gue buat pakai teknik clipper overcomb tadi teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Jadi rambut bagian tengah sepanjang baseline. Jadi kalau nanti di styling dia nggak akan jatuh-jatuh dan akan tampak lebih rapi, kecuali rambut bagian depan. Nah, kalau rambut bagian depan gue potong semakin ke depan semakin panjang, seperti itu. Jadi nanti waktu gue styling akan dapat kesan panjangnya tapi tetap rapi teman-teman, karena menyesuaikan kebutuhan customer gue kali ini yang menuntut untuk tampil rapi dalam berpenampilan. Oke, seperti itu. Jadi buat kalian yang belum jelas atau kurang paham tentang penjelasan gue, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya,
tanya-tanya, mudah-mudahan bisa gue jawab, dan kalau nggak bisa gue jawab ya udah kita diskusi di situ untuk sebagai bahan pembelajaran ya. Ya nggak sih, bener nggak? Ya supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar. Kalau kita sama-sama belajar, otomatis industri ini atau industri seni rambut ini akan semakin berkembang teman-teman. Oke, jadi gue mengajak kalian untuk sama-sama belajar di sini. Oke. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. Setelah tadi rambut bagian atas gua potong mengikuti patokan, yaitu baseline. Gua tarik ke tengah dan gua potong lagi seperti ya tadi kalian perhatikan di layar kalian kayak gitu. Oke. Setelah gua potong, gua keringkan karena gue pengen tahu separah apa sih keritingnya, kayak gimana sih karakter rambutnya, dan bisa diapain sih kira-kira rambutnya. Nah, kalian bisa perhatikan. Kali ini gue keringkan sambil gue styling teman-teman. Tapi bukan styling terakhir ya, karena gue cuman pengen tahu kayak gimana sih karakter rambut aslinya. Nah, akhirnya gue keringkan supaya gue tahu akan gue apain rambutnya. Nah, kali ini sepertinya akan lebih pas kalau gue buat side part teman-teman. Kayak gitu, tapi itu belum jadi ya, karena gue masih ada tahap berikutnya. Nah, gue akan buat fade di bagian samping dan belakang dengan ketinggian low. Artinya kali ini fade-nya gue buat low fade teman-teman, dengan guideline yang betul-betul low. Nah, jadi kali ini gue lagi buat guideline teman-teman, atau garis pandu. Guide ya, pandu. Nah, gue buat guideline pakai super taper, dan selanjutnya gue pakai guard nomor 1 untuk membuat middle line. Nah, jadi proses ini gue sebut middle line. Prinsipnya kayak gimana sih? Prinsipnya adalah gue buat garis-garis dulu dan gue hilangkan garis-garis tersebut. Alhasil di saat garis itu hilang akan terciptalah gradasi teman-teman. Nah, jadi rumusnya kayak gitu. Jadi buat garis, hilangin garis. Saat garis itu hilang akan terciptalah gradasi. Oke. Kayak gitu ya. Jadi guideline tadi pakai 0, middle line pakai nomor 1 dengan levering close. Nah, untuk menghilangkan garis tersebut ya udah tinggal gua mainin levernya atau tuasnya dengan tuas open. Jadi kalau gua buat garis dengan lever close, ngilanginnya pakai lever open. Oke? Dimengerti? Dimengerti ya? Ya kayak gitulah cara gua. Tapi teman-teman, ya inilah cara gua yang biasa gua lakukan. Tapi dengan catatan ini tidak bermaksud untuk menggurui, atau gua nggak bisa mengklaim bahwa cara gua ini adalah cara yang terbaik. Setidaknya inilah cara yang gua lakukan, dan gua mencoba untuk men-share atau membagikan kepada kalian pengalaman gue ini supaya ya kita bisa sama-sama belajar teman-teman. Dan kalau memang ada kurangnya, silakan tuliskan saran dan kritik kalian di kolom komentar tentunya. Dan gue sangat mengharapkan sekali saran-saran dari kalian supaya gue tetap terus belajar dan bisa berkembang teman-teman. Dan kita akan sama-sama berkembang di dunia seni rambut ini. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi gue buat fade di bagian samping dan belakangnya dengan ketinggian low, artinya low fade kali ini. Dan bagian atasnya gue buat side part atau belah pinggir. Dan nanti akan gue buat garis di belahannya, atau gue pertegas belahannya dengan garis, atau biasa disebut hard part teman-teman. Yes, seperti itu. Ngomong-ngomong thank you buat kalian yang masih menyimak sampai di sini. Gue ucapin terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya. Dan tentunya
dukungan dari kalian adalah dapat membuat semangat gue, teman-teman. Kenapa gue jadi belibet kali ini? Oh, memang gue selalu belibet ya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan kalian paham ya. Walaupun gue belibet, ya kalian tinggal tanya aja. Dan mohon maaf, gue masih belajar. Dan ya, lanjut ke langkah berikutnya, clipper overcomb. Jadi teknik ini gue gunakan untuk membuat transisi antara rambut bawah dan rambut atas, teman-teman, supaya connection atau nyambung. Artinya ya dari pendek ke panjangnya itu halus. Oke, jadi kayak gitu. Setelah itu gue akan tipiskan hanya di bagian ujung-ujungnya aja, rambut bagian atas. Tapi sebelum itu gue akan habiskan dulu bagian bawahnya menggunakan trimmer. Yes, trimmer kali ini yang gue gunakan adalah trimmer Kime Buddha. Buat kalian yang belum tahu tentang atau kepo tentang trimmer ini, kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang review trimmer Kime Buddha, teman-teman. Oke, nah kayak gitu. Dan kali ini gue sedikit touching sedikit untuk cross check masih ada yang ketinggalan. Dan lanjut, gue akan tipiskan rambut bagian atas dengan menggunakan gunting sasak. Tapi ingat, hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Bukan bermaksud untuk menipiskan, tapi ingin menimbulkan kesan tekstur di bagian ujung-ujungnya aja. Nah, makanya gue gunakan gunting sasak ini hanya di bagian ujung-ujungnya aja, teman-teman. Oke, kayak gitu. Dan ada motor lewat. Yes, sudah hampir selesai. Setelah ini akan gue cuci dan gue styling, teman-teman. Oke, sepertinya cukup sampai di sini saja gue mengisi suaranya. Dan yes, habis ini akan gue cuci dan gue finishing dengan styling produk. Dan kalian bisa simak video ini sampai akhir. Dan kesimpulannya adalah gaya rambut bisa didapat dari 3 hal kalau dari gue. Yang pertama adalah selera dari customer gue, kedua kebutuhan dia apa, dan ketiga saran dari gue. Dan yang ketiga ini ya hal yang terakhir lah ya, gue tetap mendahulukan selera dan kebutuhannya. Setelah itu gue akan memberikan saran untuk dia. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, gue Dedi pakai I bukan pakai I. Pamit, sampai bertemu di video-video gue selanjutnya. Pokoknya thank you banget. Dan gue mohon maaf kalau kata-kata gue ada yang menyinggung atau ada yang salah. Silahkan. Sampai jumpa. Thank you.